Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farun Filin Jasa Putri dengan NIM 120330008, Prodi Teknologi Industri Pertanian TPB 41. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam pemenuhan tugas besar pengenalan komputer dan software, saya akan menjelaskan sebuah program yang mana program ini adalah penyelesaian permasalahan matematika. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yaitu pemecahan permasalahan matematika, yaitu pengulangan matriks. Matriks adalah jenis dari C++, yaitu tipe array yang bertipe 2 dimensi. Baiklah, langsung saja saya akan memulai dari penjelasan flowchart-nya terlebih dahulu. Untuk flowchart-nya, langkah awal kita yaitu pendeklarasian semua variabel. Setelah itu, kita juga dideklarasikan berapa jumlah atau elemen dari matriksnya. Dan setelah itu, program akan meminta kepada pengguna untuk menginputkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Dan dalam penjumlahan penginputan jumlah baris dan jumlah kolom, di sini saya menggunakan perulangan bersarang. Untuk perulangan bersarang sendiri, perulangan pertama digunakan untuk pembentukan nilai baris dan perulangan kedua digunakan untuk pembentukan kolom. Setelah pembentukan matriks pertama atau elemen matriks pertama, maka selanjutnya program akan mengarahkan pengguna untuk menginputkan elemen matriks kedua. Dan seperti yang pertama tadi, dilakukan 2 kali perulangan, yaitu perulangan untuk baris dan perulangan untuk kolom. Dan setelah baris matriks pertama dan matriks kedua selesai, maka selanjutnya adalah program yang akan bekerja menentukan hasil dari perulangan matriks 1 dengan matriks kedua. Jadi, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat ke programnya. Untuk programnya di sini, hal pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan terlebih dahulu setiap integernya. Dan setelah pendeklarasian integer, program akan menginputkan atau meminta kepada pengguna untuk memasukkan berapa jumlah baris dan jumlah kolom yang diinginkan pengguna. Setelah menginputkan jumlah baris dan jumlah kolom, maka selanjutnya program akan mengarahkan pengguna untuk memasukkan elemen-elemen dari bagian matriks pertama. Setelah bagian matriks pertama selesai, maka selanjutnya akan diarahkan untuk menginputkan elemen dari matriks kedua. Dan setelah matriks pertama dan matriks kedua selesai diinputkan pengguna, maka program akan langsung menginputkan atau bekerja mengeksekusi dengan rumus yang telah dideklarasikan di sini, yaitu rumus dari pengurangan matriks. Jadi langsung saja kita compile untuk melihat apakah ada kesalahan atau error di dalam program. Compile dan tidak ada error, langsung saja kita run. Nah, untuk kita run sendiri, di sini langsung diberikan perintah inputkan jumlah baris. Di sini saya menginputkan 3 dan inputkan jumlah kolomnya yaitu 3. Dan kita enter, maka selanjutnya program akan mengarahkan untuk menginputkan elemen dari matriks pertama. Di sini kita inputkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah selesai kita menginputkan matriks yang mana yang berordo 3x3 sesuai dengan inputkan kita tadi, maka selanjutnya kita enter dan akan diarahkan untuk menginputkan matriks kedua. Untuk melakukan pengecekan, jadi kita samakan elemen matriks pertama dan elemen matriks kedua untuk melihat apakah rumus bekerja dengan baik. 1, 2, 3, 1, 2, dan 3, 1, 2, 3. Dan kita enter menurut rumus. Jadi elemen matriks akan dikurangi sesuai dengan kolom dan barisnya. Jadi kolom pertama baris pertama akan dikurangi dengan kolom pertama baris pertama pada matriks kedua dan begitu seterusnya. Jadi menurut teori, hasil dari pengurangan matriks yang kita buat ini adalah matriks 0, yang mana semua elemennya berisi 0. Dan apakah program berjalan dengan baik? Dan ternyata bekerja dengan baik. Jadi itulah penjelasan untuk matriks, pengurangan matriks, dan itulah penjelasan untuk program pertama. Di sini saya akan menjelaskan untuk program kedua. Untuk program kedua, di sini saya akan menyelesaikan persoalan matematika berupa data tunggal.
Dan di sini program dapat mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, jangkauan, dan juga rata-rata. Kurang lebihnya seperti ini. Sebelumnya, mari kita bahas flowchart-nya terlebih dahulu. Untuk flowchart-nya, pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu setiap variabel yang ada di dalam program tersebut. Dan setelah pendeklarasian, maka program akan meminta pengguna untuk menginputkan berapa kali perulangan atau berapa banyak data yang ingin diinputkan pengguna. Dalam perulangan ini, saya menggunakan perulangan for. Mengapa for? Karena perulangan for adalah perulangan yang bersifat pencacahan, yang artinya perulangan tersebut akan diulang sebanyak n atau sudah diketahui batasannya. Dan dalam perulangan tersebut, terdapat perintah untuk menginputkan nilai ke dan akan berulang sebanyak n sesuai inputan pengguna. Setelah itu, akan dilakukan pengurutan data. Dalam pengurutan data, kembali saya menggunakan pengulangan for, namun di sini menggunakan perulangan bersarang. Pengulangan pertama digunakan untuk memanggil semua nilai yang telah diinputkan. Pengulangan kedua dilakukan untuk memanggil semua nilai yang telah urut. Dan di sini menggunakan percabangan if else yang mana untuk menentukan bilangan mana yang paling besar sesuai dengan urutannya. Dan setelah pengurutan data, maka program akan langsung menemukan atau mengeksekusi nilai mana yang merupakan nilai maksimum dan nilai mana yang menggunakan nilai minimum dengan menggunakan percabangan if else. Yang terakhir, program akan memberikan pilihan kepada pengguna jenis pemusatan data yang mana yang ingin mereka ketahui, apakah jangkauan, apakah rata-rata, atau min, dengan menginputkan nilai K. Jadi, jika K sama dengan 1, maka program akan memberikan rumus dan jangkauan. Dan jika tidak sama dengan 1, maka yang keluar adalah rumus dari rata-rata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya menggunakan float untuk mendeklarasikan min. Mengapa demikian? Karena dalam rata-rata sering terdapat nilai yang tidak bilangan bulat atau bersifat desimal. Itu mengapa saya menggunakan float. Dan selanjutnya, program akan memerintahkan untuk menginputkan banyak perulangan atau berapa banyak data yang ingin diinputkan. Nah, dalam penginputan ini saya menggunakan data array. Fungsi dari tipe data array adalah menghimpun atau menampung data-data dengan tipe yang sama, yaitu tipe integer, tanpa melakukan atau menginputkan secara banyak dan dapat lebih menghemat program kita. Selanjutnya, program akan memerintahkan untuk menginputkan nilai. Di sini saya menggunakan perulangan for. Dan setelah nilai diinputkan, sesuai penjelasan di flowchart tadi, akan dilakukan pengurutan data dan attempt di sini berfungsi untuk memanggil kembali, yaitu memberikan pengembalian data. Dan setelah nilai urut, maka akan ditentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Mengapa perlunya nilai minimum dan maksimum? Karena rumus dari jangkauan adalah rumus maksimum dikurang nilai minimum. Melalui nilai maksimum dan nilai minimum, maka akan diketahui jangkauan dari data-data tunggal yang kita inputkan. Dan terakhir berupa pilihan-pilihan rumusan data-data mana yang ingin diketahui oleh pengguna. Baiklah, langsung saja kita compile untuk melihat apakah terdapat kesalahan atau error dalam program. Setelah tidak terdapat error, maka selanjutnya kita run. Dan di sini program akan memerintahkan untuk menginputkan banyak data. Di sini saya akan menginputkan 6 buah data. Dan kita inputkan secara acak. Setelah 6 dan setelah nilai ke-6 atau indeks ke-6, maka program akan mulai mengurutkan. Mengapa demikian? Karena data yang kita inputkan kepada program hanya sampai pada perulangan ke-6, hanya sampai pada indeks ke-6, dan ketika perulangan tersebut telah sampai ke nilai n, maka program akan berhenti. Dan kita enter. Maka akan dilakukan pengurutan data. Setelah pengurutan data terurut, maka akan langsung diketahui nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, selanjutnya di sini kita akan diminta apakah kita ingin mengetahui jangkauan dari data tunggal kita atau rata-rata dari data tunggal kita tersebut.
Dan di sini saya ingin mengetahui rata-rata. Untuk rata-rata berarti pilihan kedua, kita inputkan 2 dan program mengeluarkan rata-ratanya adalah 2,6667. Nah, teman-teman, inilah mengapa min atau rata-rata diletakkan pada tipe data float. Jika kita letakkan pada tipe data integer, maka dia hanya akan mengeluarkan 2, tidak mampu mengeluarkan koma yang menyertai bilangan bulat tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya untuk program 1 dan program 2. Terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan.